Ustadz Satria Habibi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih Ustadz? Alhamdulillah sehat. Sehat Ustadz ya? Antum gimana sehat? Alhamdulillah sehat Ustadz. Masyaallah tabarakallah. Kayaknya sekarang ini sehat itu jadi nikmat yang benar-benar harus disyukuri ya Ustadz ya. Oh iya. Karena situasi pandemi gini kan nggak tentu nih Ustadz. Betul. Dalam arti kadang hari ini sehat, tiba-tiba besok udah dirawat. Gitu kan Ustadz ya? Ya. Nah, bicara masalah pandemi nih Ustadz. Pandemi ini kan kayaknya memang berimbas ke hampir ke semua sektor ya Ustadz. Ya. Pendidikan, ekonomi, kesehatan, macam-macam lah gitu ya Ustadz. Ada yang kerjaannya akhirnya dipecat gitu ya Ustadz. Dalam arti mungkin perusahaannya pengurangan karyawan. Ya. Ada yang tadinya sehat tiba-tiba sakit. Ada yang usahanya omsetnya turun bahkan sampai harus tutup ya Ustadz ya. Nah, di situasi seperti ini kan kadang-kadang kita sering dengar, ya kita harus ikhlas nih menerima keadaan gitu. Nah, yang ingin saya tanya itu sebenarnya ikhlas itu apa sih Ustadz? Karena menurut saya pribadi gitu, yang untuk orang awam gitu Ustadz ya, ikhlas ini nih banyak arti gitu loh Ustadz. Ya betul. Ada yang memberi tanpa berharap kembali itu juga disebut ikhlas gitu Ustadz ya. Ada yang menerima takdir juga dibilang ikhlas. Nah, jadi gimana nih Ustadz sebenarnya ikhlas itu Ustadz? Iya, Masya Allah. Ini perkara yang memang kadang kita luput darinya ya. Ikhlas kalimatnya mudah, singkat, pendek, mudah diucapkan, tapi aplikasinya sangat berat. Tidak mudah orang untuk ikhlas. Namun ikhlas itu sendiri apa sih sebenarnya ikhlas? Ikhlas itu menurut para ulama punya definisi yang berbeda-beda mengartikan daripada ikhlas. Ada yang mengatakan mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, artinya memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengartikan yakni tidak berbuat dosa, misalnya bersih dari setiap dosa. Banyak pengertian-pengertian ikhlas. Seperti juga ulama bernama Abu Hudzaifah mengatakan ikhlas itu adalah sesuai perbuatan antara yang zahir dengan yang lahir. Kemudian pengertian dari salah seorang ulama Abu Ali Fudail bin Iyad ya, mengartikan bahwasanya ikhlas itu adalah ketika seseorang selamat dari dua perkara. Apa itu? Meninggalkan amal karena manusia, itu adalah Ikhlas. riya. Meninggalkan amal, tidak beramal karena manusia, itu adalah riya. Iya. Kemudian beramal karena manusia, syirik. Syirik, betul. Ya. Jadi kalau kita meninggalkan amal, tidak mau beramal karena manusia, itu riya. Tapi kalau kita beramal karena manusia, itu adalah syirik. Maka keselamatan adalah ketika dua-duanya ini tidak ada pada diri seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sangat penting ikhlas ini. Perkara yang merupakan harus kita bahas, harus kita ingatkan diri kita masing-masing setiap hari kalau bisa. Sebagaimana para ulama ya, perhatian terhadap keikhlasan ini sangat tinggi. Bisa kita lihat dari buku-buku para ulama itu banyak yang memulai menulis dengan membahas hadis-hadis yang berkaitan tentang ikhlas. Seperti halnya Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya menulis pertama kali dengan bahasan ikhlas. Ada Imam Al-Maqdisi dalam kitab Umdatul Ahkam juga memulai dengan hadis ikhlas. Kemudian Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihinnya dan kitab yang terkenal Al-Arba'in An-Nawawiyah juga memulai dengan pembahasan tentang ikhlas. Penting sekali supaya jadi alarm buat kita. Hati-hati loh, amal kamu ikhlas apa enggak. Gitu loh. Jadi memang luar biasa ya. Apalagi di saat-saat seperti ini yang serba sulit ya. Ya, betul. Masa yang luar biasa. Ujiannya luar biasa nih Ustaz. Allah uji kita betul-betul ya. Maka di sini penting untuk mengikhlaskan segala sesuatu. Artinya ya kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua yang terjadi di dunia ini
tidak lepas dari kehendak dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana menyikapinya? Ya sabar. Sabar ya Ustaz. Sabar. Mau gimana kita? Iya betul. Ya, kita memberontak tidak ada faedahnya. Iya betul. Ya. Sabar kita dapat pahala, maka tentunya memilih sabar adalah lebih baik. Lebih baik. Ya. Dan juga kita maknai dengan sikap ya legowo lah, kata orang itu legowo. Ya. Sudahlah, serahkan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak punya andil di sini. Kejadian seperti ini tidak lain kecuali Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan ya 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Ini semuanya sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhil Mahfuz. Makanya di antara solusi untuk menghibur diri kita sebagai orang-orang yang beriman adalah beriman kepada takdir Allah. Beriman kepada takdir Allah. Ya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wasbir ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Bersabarlah terhadap apa yang menimpamu, sesungguhnya itu adalah sesuatu yang diwajibkan bagi kalian. Sabar. Ya. Sabar. Semuanya sudah menjadi takdir Allah. Ya. Jadi orang mukmin itu enak gitu loh. Fleksibel dia. Iya, betul. Ya. Apa yang terjadi langsung serahkan sama Allah. Karena udah takdir Allah. Sudah takdir Allah sudah. Mau bagaimanapun kita mau berontak, mau meronta, mau protes, mau apa? Apa manfaatnya? Nah, tidak ada manfaatnya. Coba kalau kembalikan sama Allah. Ya, Qadarullah. Sudah takdir Allah. Ikhlas kita menerimanya Ustaz. Sudah lebih tenang gitu loh. Ya. Tapi kalau kita mau meronta kemudian kita berusaha untuk mengkambing hitamkan sesuatu, tidak ada manfaatnya, tidak ada habisnya. Tidak ada habisnya. Ya maka berusaha untuk kita ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala dengan bersabar dan menerima segala sesuatu dengan lapang hati, lapang dada, semuanya atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Kira begitu. Berarti kalau yang saya tangkap tadi berarti ikhlas itu maknanya cukup luas juga ya Ustaz. Oh iya. Dalam arti tidak hanya dalam satu hal saja gitu ya Ustaz. Nah, tapi Ustaz itu tadi ketika ikhlas itu menjadi wajib, ya memang untuk ikhlas itu sulit ya Ustaz ya. Sulit gitu. Ya tidak semua dari kita bisa menerima bahwa ya mungkin ketika diberi nikmat ya kita pastinya terima gitu Ustaz ya. Tapi ketika dikasih cobaan biasanya sedikit banyak ada rasa apa ya keluh kesah gitu Ustaz yang muncul dari diri Ustaz. Nah itu kira-kira gimana sih Ustaz caranya biar kita bisa ikhlas gitu Ustaz? Ya jadi subhanallah ikhlas ini memang berat sekali. Kalau nggak berat perhatian ulama tidak besar di sini. Ya. Kenapa menjadi berat ikhlas ini? Yang pertama karena hati ini kan berbolak-balik, tidak netap. Hari ini beriman, sore bisa. Nah, kan dalam hadis pagi dia beriman, sore bisa kufur. Hari ini dia bisa taat, besok dia bisa bermaksiat. Ya, hati itu berbolak-balik. Oleh karenanya kita dianjurkan untuk berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini, ala taati. Ya, wahai Zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami di dalam agamamu, di atas ketaatan kepadamu. Ya, karena dalam sebuah riwayat dikatakan bahwasanya ke hati kita ini antara dua jarinya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala bolak-balikkan sesuai dengan keinginannya. Jadi ini yang membuat hati itu sulit untuk ikhlas karena hati kita ini bolak-balik. Kemudian kenapa juga berat yang namanya ikhlas ini? Karena setan selalu menggoda. Setan ini kerjanya bagaimana seseorang ini jauh dari sebuah keikhlasan. Bagaimana dia tergelincir kepada kesyirikan. Beramal bukan untuk Allah Subhanahu. Ini tugas utamanya setan ini. Tugas utamanya iblis. Maka subhanallah berat sekali namanya ikhlas. Sebagaimana juga kita punya hawa nafsu. Nafsu ini selalu mendorong seseorang untuk berbuat kejelekan. Inna nafsa la'amaratun bisu. Nafsu akan menggiring manusia untuk berbuat kejelekan. Ya. Kalau nggak ada godaan setan, nggak ada nafsu, ya orang gampang untuk ikhlas.
Jadi malaikat ya Ustaz. Jadi malaikat lagi kita, nggak ada godaan gitu loh. Taat aja udah. Nah, ini sebuah perjuangan tentunya yang harus kita maksimalkan untuk usahakan betul-betul di dalam beragama kita. Oleh karenanya salah seorang ulama, Sufyan, salah satu ulama kalangan tabi'in, Sufyan Ats-Tsauri pernah berkata, "Ma'alajtu syai'an asyaddu 'alayya min niyati." Saya tidak pernah mengobati satu hal yang lebih sulit daripada niatku. Nah, jadi Ustaz, kalau dari penjelasan Ustaz tadi bahwa memang ikhlas ini kan cukup luas ya Ustaz. Ya. Nah, kira-kira itu dalam hal apa gitu Ustaz, bahwa kita itu dituntut untuk ikhlas Ustaz? Ya, dalam semua hal tentunya. Semua hal ya Ustaz. Semua hal. Itu memang skupnya Iya. luas sekali ya Ustaz. Dalam semua hal. Ikhlas itu dalam semua perkara. Apapun yang kita kerjakan di dunia ini dituntut untuk ikhlas. Ya. Tidak hanya di dalam ibadah-ibadah keseharian kita seperti salat, puasa, zakat, haji, ya, infak dan lain sebagainya. Bukan hanya itu saja kita dituntut untuk ikhlas. Bahkan dalam perkara muamalah juga, interaksi kita dengan seseorang harus dituntut ikhlas. Muamalah kita kepada seseorang harus ada ikhlas di situ. Ya, dalam bekerja kita harus ikhlas. Ya, ketemu orang misalnya senyum, ya senyum kan. Senyumnya harus ikhlas ya. Senyumnya harus ikhlas. Ya, ada juga semuanya nggak ikhlas. Iya, ya. Betul. Dibuat-buat dengan maksud tujuan lain misalnya. Jadi dia senyum dalam hatinya berbicara gitu. Iya. Emang gitu. Kayak sinetron gitu. Nah, makanya jadi betul-betul ikhlas itu dituntut dalam segala hal. Nah, terus apakah ikhlas ini memang ada perintahnya Ustaz? Perintahnya jelas di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'budillaha mukhlishan lahuddin, maka beribadahlah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah kita ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah semata-mata agar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas perintahnya. Karena ikhlas ini merupakan pokok dasar utama diterimanya amal ibadah kita. Orang yang enggak ikhlas tidak akan diterima amal ibadahnya. Makanya penting untuk kita terus membahas ikhlas. Ya, terus untuk kita mengingatkan diri kita ikhlas apa enggak. Mau beramal cek dulu. Apa niatnya, tujuannya untuk apa. Nah, ini suatu hal yang penting sekali untuk kita perhatikan. Nah, tapi di balik itu juga kan Ustaz, maksudnya menjaga keikhlasan itu kan sulit ya Ustaz. Oh jelas. Itu ya mungkin karena kenapa gitu Ustaz? Untuk ikhlas itu rasanya berat gitu, sulit gitu Ustaz. Subhanallah, ini ikhlas yang luar biasa. Subhanallah. Jadi pertama, ikhlas itu kenapa berat? Karena hati kita ini berbolak-balik. Pagi ini kita ikhlas, mungkin sorenya kita udah nggak ikhlas. Mungkin belum sampai sore, siang juga udah nggak ikhlas. Bisa jadi. Hari ini kita beriman, besok mungkin kufur. Dan ikhlas itu dituntut dari awal sampai selesai. Bahkan setelah kita beramal pun dituntut untuk ikhlas. Kadang kita mungkin ikhlas di awal sampai selesai amalan ikhlas. Tapi setelah beramal kadang muncul riya, muncul tujuan-tujuan lain. Kan begitu. Jadi betul-betul harus menjaga keikhlasan. Juga kenapa ikhlas ini berat? Karena ada setan yang senantiasa menggoda kita, membisikkan tujuan-tujuan beramal selain untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka penting kita untuk berlindung kepada Allah dari setan ini, bisikan-bisikannya. Karena biasanya itu datang bisik-bisikan, ini saya beramal, ada yang melihat saya misalnya. Betul. Ini nanti biar saya dipuji dan lain sebagainya. Nah, begitu. Makanya Allah Subhanahu wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah. Apabila ada engkau ditimpa berupa godaan setan yang mau menjerumuskanmu, maka hendaknya engkau beristi'adzah, meminta pertolongan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhlas ini sangat-sangat berat sekali. Di antaranya juga nafsu, karena kita golongan kita tuh nafsu kita kadang nafsu ini bertentangan dengan ikhlas.
Ya, kalau ada nafsu biasanya ikhlas itu nggak ada di situ. Kalah dia Ustaz. Kalah. Jadi nggak bisa bergabung antara duanya, antara nafsu dan ikhlas nggak mungkin bertemu dia. Tidak akan mungkin bertemu. Dan jiwa kita, diri manusia ini biasanya didorong untuk terus melampiaskan hawa nafsunya. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa manusia ini senantiasa merintahkan untuk berbuat sesuatu yang jelek. Dan di antara sesuatu perkara yang jelek yang paling buruk adalah tentunya tidak ikhlas. Oleh karenanya para ulama mengatakan, antaranya adalah Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, ma'alajtu syai'an asyaddu 'alayya min niyati. Saya tidak pernah mengobati sesuatu yang paling sulit bagiku lebih daripada mengobati niat. Tidak ikhlas berarti penyakit. Dan penyakit ini susah sekali diobati, akhi. Kalau mungkin penyakit badan kita, luka sedikit mungkin enak kita obati. Ya, kita tahu obatnya gitu. Tahu obatnya. Sakit gigi mudah diobati, minum obat. Ya, flu, demam, tahu kita obatnya. Tapi kalau ikhlas ini susah. Kenapa susah? Kadang kita nggak sadar diri kita nggak ikhlas gitu loh. Betul. Kadang kita merasa, oh saya sudah ikhlas. Ini bahaya ini. Karena kita nggak tahu kalau kita sakit ya Ustaz ya. Nah, jadi kata para ulama, saya tidak mengobati sesuatu yang paling sulit daripada mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita nggak tahu kalau kita sakit ya Ustaz ya. Nah, jadi kata para ulama, saya tidak mengobati sesuatu yang paling sulit daripada mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi seperti itu. Kenapa kita ikhlas itu sulit? Ya, karena faktor-faktor tadi itu jadi berat. Nah, anggaplah memang sulit Ustaz ya. Tapi kan istilahnya bisa kita untuk berusaha ke arah situ ya Ustaz ya. Ya. Nah, kira-kira nih Ustaz, apa sih caranya untuk kita sebagai seorang muslim ini biar bisa memiliki sikap ikhlas gitu Ustaz? Ya, caranya adalah menjauhkan diri kita dari kepentingan-kepentingan untuk diri kita sendiri, atau menjauhkan diri kita dalam beramal untuk kepentingan-kepentingan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Anda beramal untuk siapa? Untuk apa? Untuk siapa? Untuk apa Anda beramal? Untuk siapa Anda beramal? Ini penting untuk kita jaga. Ya, caranya itu tadi, mengkosongkan hati. Tidak ada kepentingan lain ketika beramal kecuali untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya juga ya berusaha mengikuti jejak salaf, bagaimana mereka memunculkan ikhlas di dalam dirinya, kemudian bagaimana sejarah-sejarah mereka ikhlasnya yang luar biasa, ya, dan kemudian tentunya senantiasa bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah dengan apa? Berzikir, ya, mengingat Allah, kemudian selalu memeriksa, cek hati. Ya, terkadang kan kita lupa beramal itu plek aja gitu loh. Ini nggak diperiksa dulu hatinya. Kamu keluar dari rumah, misalnya mau ngaji, misalnya mau pergi ke kajian, niatnya untuk apa? Cek dulu dari rumah seharusnya. Ya, seharusnya dicek dulu dari rumah. Ya, Anda pergi sholat, niatnya untuk apa? Itu semuanya penting untuk kita jaga. Juga tentunya senantiasa mendengarkan nasihat, itu penting sekali. Untuk menjaga keikhlasan itu selalu dengarkan nasihat. Karena itu adalah merupakan seperti cambuk untuk kita. Hati-hati loh, kamu bekerja ini ikhlas apa enggak? Dengarkan terus nasihat-nasihat para asatidz, para ulama-ulama kita yang Masya Allah tabarakallah, yang Allah berkahi ilmunya, Allah berkahi waktunya, Allah berkahi umurnya. Ya, dan kemudian tentunya jangan lupa berdoa. Ini salah satu cara untuk ikhlas. Berdoa kepada Allah. Jangan merasa bisa gitu loh. Sombong, saya ikhlas kok. Ya, enggak bisa. Tanpa pertolongan Allah itu enggak bisa orang-orang itu ikhlas. Makanya kita berdoa kepada Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, yang Maha membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu, tetapkan hatiku di atas ketaatan kepadamu. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut kita. Ya, takut kita kalau misalnya ternyata di amal-amalan kita ini ada ya unsur-unsur kepentingan selain untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi subhanallah. Berarti intinya bahwa manusia mampu ya Ustaz ya untuk ikhlas itu ya Ustaz ya? Mampu. Cuman memang
berat. Berat bagi mudah maksudnya bagi yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Ya, Berat ya mungkin bagi kita berat ya. Kita mungkin merasa berat untuk ikhlas, tapi harus diusahakan terus. Ya, usahanya tadi itu tadi. Berusaha mengosongkan niat kita selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa, mendengarkan nasihat dan lain sebagainya. Takut kalau nanti amalan kita ternyata nggak ada apa-apanya ternyata nanti di akhirat kelak. Coba bayangkan, kaget nggak kira-kira? Di dunia ini aja kita capek-capek beramal. Misalnya ada manajer, kita kerja di salah satu instansi perusahaan misalnya, ya kita capek-capek bekerja. Tiba hari H untuk kita dapatkan fee gaji misalnya, katanya kamu nggak ada gaji kamu katanya. Itu di dunia ya, kira-kira kaget nggak? Oh luar biasa. Coba terjadi di akhirat, kita mau ngapain coba? Allahumma musta'an. Nah, kalau memang ternyata manusia itu mampu untuk ikhlas, Ustaz, apakah ada tanda-tanda gitu, Ustaz, atau muncul sifat-sifat bahwa orang ini adalah orang yang ikhlas gitu, Ustaz? Iya. Di sisi lain, kita nggak bisa menghukumi orang ini, kamu tuh nggak ikhlas, nggak bisa, karena ikhlas itu yang tahu hanya kita dan Allah Subhanahu wa taala. Niat ini nggak bisa ya diketahui oleh seseorang ya, karena itu adalah rahasia yang Allah Subhanahu wa taala pasti tahu ya, apa yang tersembunyi di dalam hati kita Allah pasti tahu. Namun terkadang ikhlas itu dapat didukung dengan apa, misalnya ciri-cirinya ya sabar. Ikhlas itu berkaitan erat dengan sabar. Nggak mungkin orang bisa ikhlas kalau nggak sabar. Ya, betul. Biasanya kan kalau orang nggak ikhlas itu dia berontak, dia protes, kan gitu ya. Apa yang nggak sesuai protes dia. Dia nggak menerima, kemudian bahkan menjadi tercela kadang. Ya, karena melakukan hal-hal yang tidak baik misalnya. Contohnya misalnya ada orang mati, ada orang meninggal, keluarganya dia nggak terima. Apa yang dilakukannya? Ya, niyahah misalnya, berteriak, menangis histeris, ya meratap gitu, jambak sini, jambak sana, merobek-robek. Ini kan berarti dia nggak terima, dia nggak sabar terhadap musibah ini. Maka ciri-cirinya antara adalah sabar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasbir 'ala ma asabak, inna dzalika min azmil umur." Bersabarlah terhadap apa yang menimpamu, sungguhnya itu adalah sesuatu yang diwajibkan untukmu. Gitu. Dan kemudian juga ya tentunya ketika seorang ditimpa musibah bukan semuanya berarti buruk. Ya. Malah justru orang-orang mukmin itu selalu berhusnuzon sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki baginya kebaikan, Allah akan timpakan musibah. Dan orang yang beriman, orang yang beriman itu selalu berada di dalam kebaikan. Masya Allah. Selalu berada di dalam kebaikan. Tapi itu ciri-cirinya ya, ciri-cirinya. Tapi dengan syarat. Kapan? Ketika dia diberi kebaikan, dia bersyukur. Ketika dia ditimpa musibah, dia bersabar. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW mengatakan, "Ajaban li amril mu'min." Sungguh ajib, unik perkaranya orang-orang beriman. Walaysa dzalika illa lil mu'min, dan itu tidak ada pada diri seseorang kecuali hanya untuk orang-orang yang beriman saja. Hanya untuk orang-orang yang beriman. Kapan? Idza asabathu sarra syakara. Apabila dia mendapatkan sesuatu kebaikan, kebahagiaan, dia bersyukur. Ini. Fakana khairun lahu, dan itu baik baginya. Sebaliknya, wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lahu. Apabila dia ditimpa sesuatu yang tidak diinginkan, buruk, dia bersabar. Maka ciri-ciri orang yang ikhlas itu biasanya sabar. Kemudian tidak putus asa. Tidak putus asa, terus berusaha. Ya, terus berusaha. Dan kemudian sabar itu ikhlas itu juga tidak mencari kesalahan-kesalahan. Ya, tidak mencari kesalahan-kesalahan. Contoh kecilnya mungkin misalnya kita kena musibah sekarang, ya Allah,
limpahkan kepada kita pandemi ini. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita harus ikhlas. Ya, jangan nanti berusaha ini kan karena ini kan karena ini. Nanti sebagaimana Covid ini kan awal mulanya dari Cina, Cina disalahkan. Nah, ikhlas itu ya kita terima, ini sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhlas itu berkaitan erat dengan iman kepada takdir. Semakin tinggi keimanan seseorang dengan takdir, maka semakin ikhlas dia. Karena kenapa? Dia selalu mengatakan qadarullah. Kalau orang sudah bilang qadarullah, selesai. Mau ngapain? Ini sudah takdir Allah. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Sudah takdir Allah yang sudah Allah tetapkan 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Dan ciri-ciri orang yang ikhlas itu biasanya dia tidak mengungkit-ungkit. Dia nggak suka pamer misalnya. Ya. Kemudian mudah lupa ketika dia beramal. Ya. Kalau sudah beramal sudah lupakan. Ya. Dia nggak ingat-ingat lagi. Ya. Nggak dibahas-bahas lagi. Karena kan orang memberi, ya dia selalu itu ngikut-ngikut. Kamu kan saya kemarin kasih ini kasih itu loh. Ya. Di posting gitu ya. Iya, itu luar biasa. Jadi kalau sudah memberi lupakan. Makanya sekali-kali baik kita berinfak misalnya kepada orang yang tidak kita kenal. Ya, kita nggak tahu ini siapa dia nih. Supaya nanti setelah beramal kita lupa nggak tahu siapa nih. Karena kalau kita berinfak sama orang yang kita kenal, kemudian orang itu ternyata tidak merespek atau tidak membalas pemberian kita, baru kita nanti akan merasa orang ini nggak bersyukur. Kamu kan sudah kasih ini, saya sudah kasih itu. Nanti nggak mau lagi bantu ya. Nggak mau lagi bantu. Nah, kita harus lupa, hilangkan semuanya. Seakan-akan kita tidak pernah melakukan sesuatu apapun. Biarlah semuanya abadi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Biarlah sudah menjadi catatan-catatan daripada para malaikat. Nggak usah lagi dicatat di lembaran diari kita. Saya fulan sudah saya kasih fulan sekian, saya sudah bantu fulan. Banyak nih gitu. Banyak nih. Bahaya ini seperti ini. Jadi berusaha melupakan. Nggak usah. Ya. Dia malah justru orang misalnya kita bantu kemudian malah justru berbuat jahat kepada kita. Ya, udahlah ikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lupakan sudah. Ya, apapun yang kita dapatkan daripada balasannya, cukup Allah Subhanahu wa taala yang akan membalasnya. Jadi seperti itu. Wah, ini luar biasa nih Ustaz ya, berarti ikhlas ini Ustaz. Luar biasa. Kira-kira nih Ustaz, ketika kita sudah bisa ikhlas ini, apa janji atau pahalanya seperti apa nih Ustaz? Kalau kita sudah mampu ikhlas nih Ustaz. Ya. Ikhlas ini janjinya tentunya surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita beramal karena Allah Subhanahu wa taala, Allah akan beri ganjaran pahala tentunya surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya, ya, maka hendaknya dia beramal saleh dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam beramal. Tidak ada kepentingan lain. Tidak ada panggilan-panggilan yang lain ketika beramal kecuali mengharapkan perjumpaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu balasannya bagi orang-orang yang senantiasa mengikhlaskan amalnya ya hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Surga akhi. Masyaallah. Surga. Wah, ini seru nih Ustaz ya. Pembahasan masalah ikhlas ini, tapi kayaknya nih belum sampai sini Ustaz. Mungkin nanti kita ngobrol lagi nih Ustaz. Oh iya. Kita bahas lebih jauh lagi. Bahas ikhlas juga ada habisnya. Iya Ustaz. Karena ini rasanya nih mungkin baru atasnya nih Ustaz. Kita harus gali lagi nih Ustaz. Ya. Mungkin insyaallah nanti obrolan selanjutnya Ustaz. Insyaallah. Ustaz, syukran Ustaz untuk ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.